Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egida Rafanaullah dari kelas 12 IPA 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang gelombang radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio, yang kedua, gelombang mikro, yang ketiga, sinar inframerah, yang keempat, sinar tampak, yang kelima, sinar ultraviolet, yang keenam, sinar X, dan yang ketujuh, sinar gamma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian radiasi elektromagnetik terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gelombang radio. Gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik yang berada dalam rentang frekuensi 3 kHz hingga 300 GHz. Panjang gelombang radio tersebut terletak antara 1 mm hingga beberapa ratus meter. Dari semua gelombang elektromagnetik, gelombang radio memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terendah. Gelombang radio bergerak dengan kecepatan cahaya dan dapat menembus permukaan yang kaku dengan sangat mudah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu salah satu aplikasi utama gelombang radio adalah penyiaran radio. Di sini, pertama-tama sinyal suara dimodulasi dengan bantuan berbagai teks, modulasi seperti modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Termodulasi kemudian dikodekan dan dikirim udara dengan bantuan radio. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanas pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, 1. Pemanas makanan, 2. Untuk komunikasi pada teknologi radar, 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. Lanjut yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sinar inframerah. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Gelombang elektromagnetik itu sendiri memiliki definisi adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, 1. Menghitung luas hutan dengan bantuan foto, 2. Foto tempat-tempat yang mengalami polusi, 3. Remote control. Yang keempat yaitu sinar tampak. Rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer, sedangkan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 terahertz. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pemanfaatan sinar laser, misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan atau jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. Lanjut yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar ultraviolet dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Contoh, jenis radiasi sinar ultraviolet ada 3 macam, yaitu ultraviolet C, ultraviolet B, dan ultraviolet A. Sinar ultraviolet C tidak berbahaya karena sinar ini terserap habis oleh atmosfer sehingga tidak bisa mencapai permukaan bumi. Selanjutnya yang keenam yaitu sinar X. Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Baiklah yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma atau sering dinotasikan dengan huruf Yunani yaitu gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron sampai dengan positron. Contoh dan manfaat sinar gamma yaitu leveling atau pengukur ketebalan dan pengukuran dan kontrol aliran cairan dalam proses industri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.